Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ibrahim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil SRS. Yang pertama ada buku panduan Universitas XYZ ya, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SRS. Panduan komprehensif ini merupakan fondasi penting dalam pengembangan sistem informasi di lingkungan akademik dan riset Universitas XYZ. Dengan menerapkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SRS) yang terstruktur, kita dapat mengurangi risiko kegagalan proyek hingga 30% dan memastikan hasil yang sesuai dengan harapan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya, apa itu SRS dan mengapa penting? SRS adalah dokumen komprehensif yang mendeskripsikan secara detail seluruh kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Dokumen ini berfungsi sebagai kontrak informal antara pengguna dan pengembang, memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang akan dibangun. Menurut penelitian industri, sekitar 40% proyek perangkat lunak gagal karena persyaratan yang tidak jelas atau tidak lengkap. SRS yang baik menjadi dasar untuk estimasi biaya, desain sistem, pengembangan penguji, dan manajemen proyek secara keseluruhan. Tujuan utama SRS adalah menciptakan komunikasi yang jelas antara pemangku kepentingan dan tim pengembang, menghindari kesalahpahaman yang berpotensi menggagalkan proyek. Selanjutnya, struktur utama dokumen SRS. Yang pertama ada pendahuluan. Bagian ini mencakup tujuan dokumen, ruang lingkup produk, definisi istilah teknis, dan referensi yang digunakan. Bagian ini memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami keseluruhan dokumen. Selanjutnya ada kebutuhan spesifikasi. Inti dari dokumen SRS yang merinci kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan spesifikasi antarmuka. Bagian ini harus sangat detail dan tidak ambigu. Terus ada deskripsi umum, menjelaskan perspektif produk dalam dalam kaitannya dengan sistem lain, karakteristik pengguna yang akan menggunakan sistem, dan batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan. Terus ada lampiran berisi informasi pendukung seperti glosarium istilah teknis, daftar isi, dan indeks untuk memudahkan navigation dokumen opsional. Terus ada selanjutnya ada detail deskripsi umum, perspektif perspektif produk, menjelaskan bagaimana sistem baru berinteraksi dengan sistem yang sudah ada di lingkungan Universitas EKJ, seperti sistem informasi akademik, perpustakaan digital, atau portal penelitian. Perspektif ini menjabarkan fitur-fitur utama dan batasan teknis sistem. Terus ada karakteristik pengguna, mengidentifikasikan berbagai jenis pengguna sistem, mahasiswa, dosen, staf administratif, peneliti, beserta demografi, tingkat keahlian teknis, dan tujuan pengguna sistem. Informasi ini membantu merancang antarmuka yang sesuai. Terus ada lingkungan operasi, mendeskripsikan kebutuhan hardware, software, dan jaringan yang diperlukan untuk menjalankan sistem dengan optimal, termasuk spesifikasi server, sistem operasi, dan konektivitas jaringan yang dibutuhkan. Dan selanjutnya ada batasan, mengurangi berbagai batasan seperti kebijakan universitas, regulasi pendidikan tinggi Indonesia, persyaratan keamanan data pribadi, dan standar-standar seperti GDPR yang harus dipatuhi dalam pengembangan sistem. Selanjutnya ada detail detail kebutuhan spesifikasi. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, mendeskripsikan fitur-fitur sistem dan bagaimana penggunaan berinteraksi dengan sistem. Setiap kebutuhan fungsional harus spesifikasi, terukur, dan dapat diuji. Di antaranya ada sistem harus menggunakan dosen mengunggah nilai mahasiswa dengan format Excel atau CSV. Terus ada mahasiswa harus dapat melihat jadwal kuliah beserta lokasi ruangan. Selanjutnya ada sistem harus secara otomatis mengirimkan notifikasi ke mahasiswa bila ada perubahan jadwal. Setiap kebutuhan fungsional harus menciri spesifikasi input, proses, dan output yang diharapkan secara jelas. Terus ada kebutuhan non-fungsional, menjelaskan atribut kualitas sistem yang harus dipenuhi. Contoh spesifikasi meliputi yang pertama ada performa, waktu respons kurang dari 2 detik untuk 90% transaksi. Terus ada keamanan, enkripsi data mahasiswa dengan AS256. Selanjutnya ada usability, antarmuka yang
Intuitif dapat dipelajari dalam 30 menit. Terus ada skalabilitas, mampu mendukung 500 pengguna bersamaan. Terus ada ketersediaan, sistem harus tersedia 99,9% selama jam operasional kampus. Selanjutnya ada manfaat menerapkan SRS di Universitas XYZ. Di sini ada polling ada 75%, 50%, dan 30%. Yang pertama 75%, pengurangan ambiguitas SRS yang terstruktur dengan baik mengurangi kesalahpahaman antara pengguna dan pengembang, memastikan interpretasi yang seragam tentang apa yang diharapkan dari sistem. Terus ada yang 50%, pengurangan rework. Dengan persyaratan yang jelas, tim pengembang dapat mengurangi kebutuhan pengerjaan ulang hingga setengahnya, menghemat waktu dan sumber daya berharga. Terus ada yang 30%, pengurangan biaya, identifikasi masalah sejak awal, dan mitigasi risiko yang efektif dapat mengurangi biaya total proyek secara signifikan dibandingkan perbaikan pada tahap implementasi. Selain itu, SRS yang baik memberikan dasar yang kuat untuk membuat test case yang akurat, meningkatkan kualitas pengujian, dan memastikan produk akhir sesuai dengan harapan pengguna. Hal ini secara langsung berkontribusi pada tingkat kepuasan pemangku kepentingan yang lebih tinggi. Dan selanjutnya ada proses pengembangan SRS. Yang pertama ada elicitasi kebutuhan, pengumpulan, mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan pemangku kepentingan. Itu ada survei pengguna dan observasi langsung aktivitas di lingkungan universitas. Teknik seperti brainstorming dan fokus, group discussion juga dapat diterapkan. Terus ada manajemen perubahan, menerapkan proses formal untuk menangani revisi SRS setelah disetujui. Ini mencakup evaluasi dampak perubahan, persetujuan, dan pendokumentasian modifikasi. Selanjutnya ada analisis kebutuhan, memproses informasi yang dikumpulkan untuk menguraikan, memprioritaskan, dan mengidentifikasi kemungkinan konflik antara kebutuhan. Pada tahap ini, tim melakukan negosiasi dengan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan pertentangannya. Terus ada dokumentasi, menulis dokumen SRS dengan bahasa yang jelas, ringkasan, dan terstruktur. Dokumentasi harus mengikuti template standar Universitas SCJ dan memenuhi kriteria kualitas yang telah ditetapkan. Terus ada validasi, memverifikasi SRS dan pemangku kepentingan untuk memastikan semua kebutuhan telah tercukupi dengan benar. Proses ini melibatkan presentasi dan tinjauan bersama untuk mendapatkan persetujuan formal. Nah, dan selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan lagi SDD. Pertama ada buku panduan Universitas Ekijat ya, dokumen desain perangkat lunak SDD. Panduan komprehensif ini dirancang untuk membantu mahasiswa, dosen, dan staf Universitas EKJ dalam mengembangkan dokumentasi desain perangkat lunak yang terstruktur dan efektif. Dokumen desain perangkat lunak (SDD) merupakan komponen penting dalam siklus pengembangan sistem informasi modern yang menentukan keberhasilan implementasi proyek teknologi di lingkungan akademis. Nah, selanjutnya pengertian dan pentingnya SDD. Apa itu SDD? Dokumen desain perangkat lunak (SDD) adalah dokumen teknis yang menerjemahkan persyaratan perangkat lunak menjadi arsitektur dan komponen yang dapat diimplementasikan. SDD menjelaskan bagaimana sistem akan dibangun untuk memenuhi spesifikasi kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya. Terus ada tujuan utama menyediakan peta rancangan sistem yang jelas bagi pengembang, mengurangi ambiguitas teknis dan menjadi rujukan utama selama proses pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. SDD berfungsi sebagai cetak biru yang mentransformasikan konsep abstrak menjadi rancangan teknis yang dapat diimplementasikan oleh tim pengembang. Selanjutnya ada struktur utama dokumen SDD, pendahuluan,
Berisi tujuan dokumen, ruang lingkup, definisi, terus akronim, dan referensi yang digunakan dalam SDD. Terus ada desain arsitektur, menggambarkan arsitektur sistem secara keseluruhan, termasuk komponen utama dan interaksinya. Terus ada desain komponen, mendeskripsikan setiap komponen sistem secara rinci, termasuk struktur data dan algoritma. Terus ada desain antarmuka, menjelaskan antarmuka pengguna dan antarmuka antar komponen dalam sistem. Struktur SDD mengikuti standar IE 1016 yang telah dimodifikasi sebagai kebutuhan universitas untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan dokumentasi. Selanjutnya ada desain arsitektur sistem, komponen desain arsitektur. Yang pertama ada deskripsi arsitektur sistem, client server, Microsoft, dan lain-lain. Terus ada diagram arsitektur tingkat tinggi, terus selanjutnya dekomposisi, subsistem, dan identifikasi komponen, ada pola desain yang diimplementasikan, ada keputusan arsitektur utama dan justifikasinya. Arsitektur sistem yang dirancang dengan baik menjadi fondasi keberhasilan implementasi perangkat lunak dan menentukan skalabilitas pemeliharaan sistem di masa depan. Terus ada desain komponen dan modul. Yang pertama ada desain basis data, meliputi model konseptual ERD, skema database, dan strategi normalisasi data, mendefinisikan entitas, atribut, dan relasi antar tabel. Terus selanjutnya ada algoritma dan logika, mendeskripsikan algoritma utama, flowchart proses bisnis, dan prosedur, dan passcode, sorry, untuk fungsi-fungsi kompleks dalam sistem. Ada struktur data, menjelaskan struktur data yang digunakan, tipe data dan organisasi data untuk mendukung operasi sistem secara efisien. Terus ada API dan server, dokumentasi API internal dan eksternal termasuk endpoint, parameter, dan format respon untuk integrasi sistem. Terus selanjutnya ada desain antarmuka pengguna UI, mencakup firmware, markup, dan prototipe antarmuka pengguna menjelaskan elemen UI, navigasi, dan interaksi yang didukung oleh sistem. Ada prinsip desain UI yang terdapat, terus ada layout halaman utama dan navigasi, ada komponen UI yang konsisten, responsivitas, dan aksesibilitas. Terus ada antarmuka sistem mendefinisikan bagaimana komponen berinteraksi satu sama lain, termasuk format data yang dipertukarkan, protokol komunikasi, dan mekanisme integrasi dengan sistem eksternal. Terus di sini ada proses pengembangan SDD, analisa kebutuhan, memahami dan menganalisis dokumen SRS sebagai dasar pengguna SDD, mengidentifikasikan persyaratan teknis dan non-teknis yang perlu dikomodasi dalam desain, membuat konsep desain, mengembangkan konsep arsitektur dan desain awal berdasarkan persyaratan, membuat diagram dan model konseptual untuk mengilustrasikan solusi. Terus ada detail desain, mengembangkan desain terperinci untuk setiap komponen sistem, struktur data, algoritma, dan antarmuka, menentukan teknologi spesifikasi yang digunakan. Terus ada review dan validasi, memerlukan per-review dan validasi desain dengan stakeholder, memastikan desain memenuhi semua persyaratan dan dapat diimplementasikan. Nah, terus ada finalisasi dokumen, menjelaskan dokumen SDD dengan memperbaiki semua umpan baik dari proses review, serta memastikan kelengkapan dan konsistensi dokumen. Terima kasih. Sekian, saya Raffi Ibrahim. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.